Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu bi amwalihim wa anfusihim li iqamatid dinil Islam, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim yang kami muliakan, Ketua Persaudaraan Haji Kota Yogyakarta yang kami hormati beserta seluruh pengurus, yang kami muliakan Profesor Haji Hudi Asrori SHM sebagai narasumber kajian pada pagi hari ini, yang kami muliakan para penasehat, para ketua cabang dari Kamantren atau dulunya kecamatan se-Kota Yogyakarta, tamu undangan semuanya, seluruh jamaah haji mabrur maupun seluruh jamaah yang bercita-cita untuk ke Tanah Suci yang hadir melalui kajian virtual pagi hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu, apa kabar pagi hari ini? Semuanya sehat, Ji? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas begitu banyak rahmat, nikmat yang tiada terbilang, nikmat iman, kesehatan, kesempatan umur panjang, dan alhamdulillah di pagi yang indah ini, Allah kembali memberikan nikmat yang begitu agung. Nikmat iman, termasuk juga diberi kesempatan oleh Allah kita hidup di pagi hari ini. Mudah-mudahan apapun amal kebaikan yang kita lakukan tercatat sebagai amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian umat yang akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbahagia bersyukur kembali kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini, dan berterima kasih kepada kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas berupa layanan Zoom yang kita gunakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa selamat datang bagi yang baru bergabung, dan kita mohon maaf bahwa selama kajian jam 6 sampai 7 nanti seluruh mikrofon baik itu panitia maupun kemudian juga peserta kita mohonkan untuk semuanya dimatikan mikrofonnya, dan agar semua lalu kemudian bisa mendengarkan kajian dan mengikuti kajian ini dengan nyaman. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan seperti biasa karena keterbatasan waktu, maka dimohon berkenan Bapak dan Ibu yang menyampaikan pertanyaan bisa melalui chat yang ada di media Zoom ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenankan kami menyampaikan susunan acara kajian pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah pemaparan atau penyampaian materi. Berikutnya tanggapan atau kemudian tanya jawab dari peserta dan tamu undangan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dan beberapa informasi dari Ketua Persaudaraan Haji Kota Yogyakarta. Dan yang terakhir tepat jam 7 kurang lebih nanti kita tutup acara pada pagi hari ini. Dan setelah ditutup seperti biasa ada informasi, ada koordinasi dari masing-masing Kamantren dan juga saya ke mute sendiri. Oke. Iya, untuk pada saatnya nanti kita akan berbincang terkait dengan perjalanan organisasi IPHI Kota Yogyakarta maupun kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta.
Namun sebelum berlanjut, mari kita awali pertemuan dan majelis yang mulia pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Prof. Budi dan juga para peserta, sekilas akan kami tayangkan dulu atau kita sampaikan dulu susunan pengurus IPHI Kota Yogyakarta. Boleh jadi ada yang baru bergabung atau kemudian belum pirsa. Pengurus IPHI Kota Yogyakarta periode 2020-2025. Dari Dewan Penasehat, alhamdulillah beliau menjadi penasehat atau Dewan Penasehat sebagai ketua adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Hudi Asrori Sayuti SHMHum, yang insya Allah nanti akan menjadi narasumber pada kajian pagi hari ini. Beliau tinggal di Kadipaten Lor. Lalu keseharian beliau adalah dosen di UNS dan asesor Ban PT. Dan wakil ketuanya adalah Bapak Haji Danang Rudiatmoko. Beliau tinggal di Janturan Selatan. Saat ini beliau mendapat amanah sebagai Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Menjadi anggota atau sekretaris dari Dewan Penasehat adalah Ustadz Haji Jawahiri Muhammad Hilal SAB. Beliau tinggal di Jalan Wahid Hasim, Yogyakarta, pensiunan dari PNS Batan. Kemudian menjadi anggota dari Dewan Penasehat adalah Dr. Andes Haji Muhadi Munawir, beralamat di Jalan Kemuning, dan beliau sudah sekian waktu mengawal dan kemudian membesarkan IPHI Kota Yogyakarta. Sebagai anggota penasehat juga Dr. Andes Haji Sukami SH. Beliau tinggal di Mergangsan Kidul, pensiunan dari Hakim Tinggi Agama, dan menjadi ketua beberapa periode di IPHI Mergangsan. Sebagai Dewan Pembina, Bapak dan Ibu, Profesor Dr. Haji Muhammad Khirzin MAG, beliau menjadi ketua Dewan Pembina, alhamdulillah menjadi narasumber pada kesempatan kajian yang lalu, tinggal di Warung Boto, beliau adalah guru besar di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan sebagai wakil ketua adalah Dr. Andes Haji Nur Abadi MA. Saat ini beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Sebagai sekretarisnya adalah yang kami hormati Haji Muhammad Wirmon Samawi SEMIB. Tinggal di Jalan Menur, beliau saat ini mendapat amanah menjadi Direktur Utama PT Kedaulatan Rakyat. Dan menjadi anggota Dr. KPH H. Kusumo Parasto, tinggal di Gondol Suli, adalah seorang penulis buku, dan sebagai Dewan Pembina yang kelima adalah Haji Budi Waluyo, yang tinggal di Jalan Ganesha 2, Perum APMD. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai yang diamanai menjadi Ketua IPHI periode saat ini adalah beliau Dr. Andes Haji Haryadi Suyuti, mendapat amanah saat ini Wali Kota Yogyakarta, dan wakilnya adalah wakil pertama Haji Sisruwadi SHMKN, tinggal di Jalan Profesor Supomo. Beliau adalah asisten Kesra Kota Yogyakarta. Wakil ketua duanya Dr. Haji Wijdan Al-Arifin, tinggal di Krapyak. Beliau dulu menjadi kepala bidang di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan wakil ketua 3 adalah Dr. Andes Haji Agus Gunarto, SPD. Lalu kami sendiri, Ahmad Mustafid, diberi amanah sebagai sekretaris, dan menjadi wakil sekretaris adalah beliau Ustadz Okto Nur Arafat SIM PSFMSI, yang hari ini beliau sedang diklat di Semarang, sehingga mudah-mudahan bisa bergabung, tetapi kemarin pamit karena beliau sedang diklat. Dan saat ini beliau adalah Kabag Tapem Kesra di pemerintah Kota Yogyakarta. Wakil sekretarisnya Ustadz Dr. Andes Haji Badarudin MA, dan Pak Haji Arif Harjanto SH. Saat ini beliau adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kan Kemenak Kota Yogyakarta.
Sebagai bendahara Bapak Dr. Haji Andi Mulyawan, ya, pemilik ayam goreng Nyonya ayam goreng Butini yang ada di Jalan Sultan Agung. Dan menjadi pendampingnya atau wakil bendaharanya adalah dermawan juga beliau, urusan cetak menyetak IPHI biasanya dari beliau, Haji Roni Sugiyarto, SE, yang juga kantornya dijadikan sebagai kantor tempat rapatnya IPHI Kota. Dan wakil bendahara 2, Dr. Haji Sarjono, pemilik Asli Catering. Untuk bagian-bagian insya Allah nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sekedar pengenalan dari sebagian dari pengurus harian dan juga Dewan Penasihat maupun dari pembina Persaudaraan Haji Kota Yogyakarta. Berikutnya giliran, alhamdulillah telah hadir bersama kita beliau Profesor Dr. Haji Muhammad Hudi Asrori Sayuti SHMHum. Keseharian beliau adalah seorang pendidik, dosen di UNS, dan kesibukannya saat ini diberi amanah menjadi asesor BAN PT. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau. Mudah-mudahan lalu kita bisa mengambil hikmah dari apa yang akan beliau sampaikan. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Hudi Asrori Sayuti SHMHum, dipersilahkan. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qallallahu ta'ala fil kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah. Mohon izin saya pada kesempatan ini matur di hadapan Bapak dan Ibu-ibu, para jamaah yang sebetulnya ini sebagian besar justru guru-guru saya. Sehingga rasanya pagi ini saya berbicara di hadapan para penguji. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, lebih dahulu marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang tak terhingga yang telah diberikan kepada kita semuanya. Berikan kepada kita semuanya tak terhingga. Meskipun kadang-kala kita melupakannya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan karunia itu maslahat fid dini wa dunya wal akhirah bagi kita semuanya. Dan sedikit kealpaan kita atas karunia dari Allah ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan semua pengikut-pengikut yang selalu menegakkan sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, rasa-rasanya pagi ini kalau saya akan menafsirkan ayat atau merisalahkan suatu hadis, saya justru takut keliru gitu ya. Oleh karena itu, ya saya akan ngobrol saja dengan dasar perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya bacakan di awal tadi. Kita menjelang Ramadan, dan ayat itu adalah ayat yang sangat terkenal. Ramadan bagi kita adalah satu bulan yang suci. Yang awalnya merupakan satu rahmat, tengahnya maghfirah, dan akhirnya adalah merupakan satu itqun minan nar. Satu kesempatan dari 12 bulan kita terlepaskan dari segala permasalahan. Seakan-akan kita mudah sekali tergoyahkan. Baik itu pikiran kita, sikap kita, yang itu semuanya berasal dari berbagai problematika
problematika hidup yang ada di sekitar kita, maupun problematika hidup yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu tidak bisa dipungkiri. Adakah terbuka hati kita manakala kita menemukan 1 bulan yang hanya 30 hari, kata 29 hari ya, di antara 365 atau 366 hari ini, untuk bisa merecovery kehidupan kita, terutama kehidupan beragama kita, dan juga kehidupan kita dalam bersosialisasi, dan bermasyarakat, dan bernegara. Makanya satu tema yang saya angkat kali ini adalah kewajiban penguasaan ilmu pengetahuan. Ya Allah yang menjadikan segala ada di bumi untuk kamu. Dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu jadikannya 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Inilah sebetulnya rahasia dari kewajiban kita semuanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah dalam pengertian ini adalah pada dasarnya bukan hanya yang literal by text, tetapi sebetulnya adalah yang tersirat baik di dalam suatu fenomena perilaku manusia itu pun harus dibaca. Memang salah satu-satunya bukti yang bisa dipertahankan, satu-satunya bukti adalah adanya pena. Tapi pada dasarnya pena itu adalah sebagai salah satu alat untuk mengungkapkannya. Kan pada waktu itu, pada waktu Rasul menerima wahyu juga belum ada pena. Tapi kenapa Rasul sudah bilang menunjukkan bahwa di situ harus ada, Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bahwa itu ada pena. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi tanggung jawab kita semuanya. Bagaimana kita bisa menguak, ya, bisa menyibak semua rahasia yang ada di bumi ini untuk kemaslahatan umat. Saya berbicara di IBHI, ya, di IBHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Saya tidak berbicara di forum lain. Makanya saya langsung saja fokus bahwa umat yang di sini adalah umat Islam. Umat Islam, bagaimana kita harus merebut penguasaan ilmu pengetahuan ini. Kalau terlalu vulgar mungkin akan lebih tepat seandainya itu adalah kita berlomba. Bagaimana mungkin ilmu hitung-hitungan yang namanya aljabar itu, ya, bagaimana mungkin ilmu hitung-hitungan angka yang namanya aljabar itu kemudian berubah menjadi matematika? Ya karena ilmunya itu ada dan itu dikuasai oleh tokoh ilmuwan Islam pada waktu itu. Namun kadangkala memang ini kelemahan kita semuanya. Kelemahan bagi kita semuanya yaitu terlalu bangga pada satu kenyataan yang kita raih seawal sedini mungkin gitu, agak dini, tetapi kemudian lupa bahwa di dunia lain, di tempat lain, ternyata ada satu fenomena perlombaan yang sangat ketat. Jadi itu sebenarnya. Jelas sekali. Bagaimana mungkin negara besar, negara yang sangat terkenal dan kuat, Andalusia,
bisa kemudian lepas dari kekuasaan Islam. Bagaimana mungkin itu hal-hal yang sangat terjadi, sangat sulit bisa diterima pada waktu itu. Kalau hanya negara-negara, dan lain-lain itu sebetulnya masih sangat kecil dan sangat takut. Tetapi ternyata itu karena hantaman dari dalam kita sendiri. Yang pertama ada kelalaian, yang kedua adalah nyun pangapunten, ada sedikit kesombongan terhadap pihak lain. Kita terlalu menyepelekan pada pihak lain. Ini yang terjadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya betul-betul menangis pada waktu hadir di Spanyol. Melihat Masjid Agung Cordoba itu menjadi katedral Cordoba. Astagfirullahaladzim. Luas, megah, agung dengan arsitektur yang sangat hebat pada waktu itu. Namun demikian berubah menjadi katedral dengan tanpa diubah apapun. Woi. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata kaum Nasoro tidak mau kehilangan momen gara-gara mengubah masjid ini. Demikian juga dengan istananya yang ada di Granada itu. Alhambra, istana yang sangat megah, Islami, arsitektur Islami, tapi kemudian harus jatuh juga ke tangan-tangan saudara-saudara kita yang lain. Ini bahasa yang paling mudah. Bapak-bapak harus periksa untuk masuk ke istana Alhambra saat ini, harus antri sekitar 2 jam. Mulai beli tiket sampai bisa masuk di dalam istana ada 2 jam. Hampir sama dengan istana Versailles-nya Napoleon Bonaparte di Perancis. Saya tahu pasti karena dua-duanya saya pernah masuk. Nah, kembali ke tadi. Menangis rasanya. Menangis rasanya Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang selalu dilindungi Allah. Marilah kita melindungi secara realita dalam kehidupan kita juga. Nangis, kenapa begitu? Namanya saja diganti Alhambra menjadi Alhambra. Meski Cordoba menjadi katedral Cordoba. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Menunjukkan kekuasaannya bahwa Islam memang tidak bisa dipermainkan. Salah satu buktinya adalah pada saat nama Alhambra diganti Alhambra dan Masjid Agung Cordoba menjadi katedral Cordoba, tidak ada orang yang mau berkunjung ke situ. Bahkan tidak ada jamaat yang mau beribadah di situ. Aneh juga kan? Aneh juga. Ini satu kenyataan. Allah ada. Dan itu melengkapi kekuasaan Allah yang ditunjukkannya, yaitu di selat antara Maroko dan Portugal. Terpisahnya air tawar dan air susu. Air murah susu secara literal. Dia berjajar tapi tidak saling mempengaruhi. Dalam satu selat yang sangat panjang. Mana ini bisa terjadi? Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, langsung saja banyak cerita sebetulnya. Ingin rasanya saya akan menceritakan bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di Ismailia, Mesir, mempertahankan diri dalam kehidupannya dengan memanfaatkan sungai Nil dan juga terusan Suez. Bagaimana kesempatan-kesempatan ini akan diambil alih, namun demikian saudara-saudara kita di Ismailia betul bisa mempertahankan. Padang pasir yang dia miliki berubah menjadi tanaman seperti sawah di tempat kita. Jagung-jagung bertebaran,
bahkan padi juga, di samping juga pohon-pohon zaitun yang memang terkenal di sana. Kita mendapatkan gampang sekali mempelam dan lain-lain. Namun saya khawatir nanti kehabisan waktu. Oleh karena itu, saya langsung saja. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kenapa kita tadi dimintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca, ya berarti belajar dan kita memanfaatkan pena. Ya pertama, pena adalah ekspresi dari suatu realita yang terkeluar, ekspresi dari pikiran manusia. Dan itu tidak akan mungkin diubah. Karena pena pada zaman itu tidak akan bisa dihapus. Kalau dihapus akan sangat kelihatan, beda sekali dengan sistem sekarang. Typewriter dan computer writer yang mudah sekali di-del dan lain-lain. Beda sekali. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, saya menangkap bahwa di sini adalah adanya satu ilmu pengetahuan dari pengertian pena itu sendiri. Apa kira-kira? Alat. What the meaning of alat? Apa tadi dari alat? Kita lihat di sini bahwasanya bahwa kehidupan kita hablum minallah sudah jelas. Itulah kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya mengatakan untuk hablum minallah itu harus radikal. Karena apa? Karena menyangkut keimanan kita. Kalau imanan kita nggak radikal, ya jangan bilang saya beriman dong. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kemudian dengan rukun Islamnya dan rukun imannya. Itu harus radikal. Tapi dalam konteks radikal keimanan, bukan radikal yang diartikan secara politis yang memang bermacam-macam sekarang ini. Saya tidak tahu. Pada waktu saya berbicara presentasi di Lembours, Perancis, saya berbicara mengenai pengembangan perguruan tinggi. Salah satu di antaranya adalah dua hal yang penting. Pertama adalah pendidikan agama secara radikal dan ilmu pengetahuan secara toleran. Ya, meskipun banyak disanggah dan saya berani sekali dan saya bisa mempertahankan, alhamdulillah. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, baiklah, saya tidak akan perpanjang itu. Saya akan perpanjang saja karena hablum minanas sebagai konteks dari diatur dari tema yang saya ajukan kemarin. Hablum minas saat ini sangat pesat perkembangannya. Tidak hanya menyangkut jumlah, tetapi menyangkut kualitas. Tidak hanya menyangkut kuantitas, tetapi menyangkut kualitas. Kuantitas, Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, kadangkala ini hati-hati sekali kita terjebak bahwasanya kita merasa mayoritas. Kita merasa mayoritas. Tetapi Bapak Ibu yang harus kita hormati, rahimahumullah, kita mayoritas ini adalah di Indonesia. Kita mayoritas itu adalah hanya di Indonesia. Tetapi di dunia internasional kita adalah minoritas. Di dunia internasional kita adalah minoritas, hanya sekitar 33,7% dari seluruh penduduk bumi ini. Dibagi-bagi mereka, ada Nasoro, ada Hindu Buddha, Konghucu, dan juga komunis. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, lucu sekali memang kehidupan kita ini.
Saudara-saudara kita yang merasakan komunis itu kadang-kala dia merasa lebih religius, merasa lebih agamis daripada orang-orang yang agamis, Nasoro atau Islam gitu. Ya terserah aja. Tapi itu bukan hanya merupakan satu data. Karena apa? Mereka menguasai teknologi. Mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berkembang. Siapa pengembang Microsoft? Siapa pengembang iOS? Orang Muslim? Ya, Muslim berperan di situ. Tapi sifatnya adalah operation in the product. Dia hanya sebagai tukang-tukang produksi. Bukan sebagai pemodal kapital, bukan sebagai pengembang pemasaran, dan lain-lain. Saya pernah ketemu di pesawat pulang dari mana? Dari Schiphol, Belanda ke Jakarta, itu berjajar dengan seorang Indonesia Muslim. Dia bekerja di Jerman dan seorang ekspat dari Siemens. Hebat sekali. Hebat sekali. Namun jumlahnya sedikit sekali. Lalu bagaimana? Baik. Mohon maaf, saya sudah 34 menit. Sekarang bagaimana? Implementasi langsung aja. Implementasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara mengenai itu, maka mau tidak mau, kita harus juga mengembangkan diri, menyiapkan SDM kita secara imbang. Kalau di awal saya katakan basic pendidikan orang Muslim harus pendidikan agama, ya, dan tidak bisa ditawar dan radikal. Tapi kemudian pengembangan ilmu pengetahuan ini ya rasa-rasanya agak tertinggal. Rasa-rasanya kita agak tertinggal. Di setiap konferensi internasional yang saya hadiri, alhamdulillah sudah hampir 29 negara, 57 kota di dunia. Yang berperan adalah bukan orang Islam. Ini adalah ilmu-ilmu pragmatis, ngaten. Kalau konseptual banyak sekali. Saya pernah dengar pidatonya Prof. Din Samsudin, pernah. Sebagai ketua OKI. Saya juga pernah beberapa tokoh Islam berbicara di dunia internasional di London, itu saya pernah dengar langsung. Hebat sekali bicaranya. Tapi sifatnya adalah konseptual. Yang pragmatis kita masih sangat lemah. Lalu gimana? Ya, moga kita pikirkan bersama bagaimana umat Islam ini bisa mengembangkan diri, bisa menjejar-jejarkan, kalau agak tertinggal ya bisa mengejar, kalau sedang tidur kita bangun untuk meningkatkan kualitas kita di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan banyak sekali sebagai satu saya selalu mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dalam pengetahuan sosial, filsafat dan lain-lain itu adalah ilmu language scheme. Ya. Language scheme. Permainan perlombaan kata-kata. Kalau kita menguasai kata-kata, kita akan menguasai semuanya, tapi kita lemah dalam kata-kata, maka kita akan lemah semuanya. Nah, dari sini Bapak-Bapak Ibu yang sekalian umat, sebagai salah satu contoh saja atau dua ya boleh. Apakah kita merasa kebobolan pada waktu omnibus law itu? Sedangkan ternyata kemudian muncul permen bias. Pada waktu ada satu dialog mengenai hal itu, saya katakan kuno itu, saya bilang kuno.
Kenapa? Kenapa miras seperti bergubaran sekarang di jejennya sekarang? Kenapa seperti itu? Kalah dengan orang Bekonang, saya bilang. Dan saya boleh ya, kalau ada biaya Bekonang ke Harjo. Di situ ada CIU. Bacanya Inggris-Inggrisan biar tidak terlempar. Ciu-ciu. Itu sejak dulu sampai zaman Belanda sampai sekarang. Nah, kemudian apalagi di sekarang sudah kita, maaf ya Bapak dan Ibu, saya bukan menakut-nakuti, tapi dah tantangan sudah. Saya berpikir keras, saya banyak akan menulis paper mengenai hal ini. Dengan language scheme dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka dunia akan dilibas oleh kapitalis. Salah satu contoh yang terakhir adalah keluarnya peraturan pemerintah mengenai perseroan terbatas perorangan. Aneh peraturan ini. Perseroan terdiri dari zero. Kok perorangan hanya satu orang? Apa kira-kira yang ini? Jelas pelindungan kapitalis. Dia akan tidak bisa terjangkau oleh apapun karena di situ tidak memerlukan komisaris, tidak memerlukan RUPS dan lain-lain. Tapi anehnya namanya tidak tetap. Language game. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, ya Allah, wah ini kalau diteruskan ya saya bisa sampai kemana-mana nanti. Tidak. Umat Islam mampu untuk itu. Yang dibutuhkan sekarang adalah reality program. Reality programs and thinking the now. Atau knowledge the now. Dengan satu program-program yang real, yang disesuaikan dengan pengetahuan yang ada berkembang saat ini, maka kita akan bisa menjajarkan dengan ini. Sudah banyak kan sistem pemasaran seperti Rumah dan lain-lain di sistem Islam sudah muncul beberapa operator seperti itu. Banyak sekali yang sudah muncul. Namun demikian, masih ada beberapa program kita itu yang terjebak pada masalah-masalah klasik. Dan pangapunten nggih, maaf ya. Masalah-masalah klasik. Ya. Artinya apa? Masih tekstual dalam pengertian konsep. Tekstual dalam pengertian teori. Tekstual dalam pengertian filosofi. Tetapi oriented program for to the future, kita sangat lemah. Sangat lemah. Bahkan pengamatan saya bahwa salah satunya adalah, ini betul-betul saya maaf ini, adalah karena sentimen dan fanatisme terhadap ormas. Yang itu sebetulnya tidak boleh radikal. Kita terbuka, boleh saya mau cerita. Muhammadiyah berapa perguruan tinggi dia miliki? Berapa lembaga pendidikan tinggi dia miliki? Berapa yayasan dia miliki? Berapa triliun dia miliki dananya? Bahkan kemarin bisa meminjamkan berapa triliun untuk dana COVID. NU berapa pondok pesantren dia miliki? Berapa habaib, hafid dia miliki. Ya. Itu sangat-sangat dibutuhkan dalam hal basic. Dalam applied science, maka kiranya kita harus mensupport lembaga-lembaga pendidikan yang sudah mulai modern. Di Jogja ada ya, di Panggang, itu sudah modern, sudah computerized, dan lain-lain. Nah sekarang Ibi langsung aja 35 menit ya Ustaz. Ya. Sekarang Ibi gimana? Pada waktu raker juga sudah saya matur.
kita buat program yang betul-betul dibutuhkan oleh umat. Ada dua, yang pertama adalah pendampingan, yang kedua adalah programmer. IBHI. Sehingga Don Sewu seperti hanya baksos dan lain-lain itu, maaf ya, nomor 2. Boleh. Toh kita sudah ada yakat, ada sudakoh, ada yis. Itu rutin dan kita laksanakan secara sadar. Namun demikian, program-program yang struktural ini yang kita abaikan. Karena itu monggo nanti Bapak Wali Kota, Pak Haryadi, ya, kemudian Ustadz David, bagaimana kita merealisasikan program-program ini sebagai kontribusi real dari IBHI terhadap kemajuan kita bersama. Adakah kita mengadakan kursus-kursus yang bersifat applied science? Banyak dulu sekarang. Remaja kita, saya mengeri kalau cerita mengenai SDM kita. Pengangguran kita berapa? Yang sangat mengerikan adalah berita kemarin pagi. Ada seorang guru SD di Bantul yang akan bunuh diri di sebuah jembatan bambu di Jogja, di kota ini. Meskipun faktornya adalah faktor psikologis keluarga, tetapi itu adalah satu potret bahwa kualitas dari karakter generasi muda kita. Ini yang sebetulnya membutuhkan pendampingan. Pada waktu ada pengajian Muhammadiyah, saya ikut. Saya katakan, Muhammadiyah kalau program jangan kemudian pusat, ya, sentralistik. Tapi harus dipikirkan bagaimana itu daerah, cabang, bahkan ranting sebagai ujung tombak di masyarakat, itu harus berperan. Silakan buat program-program, tetapi kemudian menopo, rantinglah yang berperan, cabanglah yang berperan. Karena dia berada di tengah-tengah masyarakat, seperti hanya kita cabang. IBHI, kita ada langsung di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga pada waktu ketemu sowan para kiai-kiai NU, saya juga dengan gitu ya. Kiai-kiai niki ngajine nek ditambah pripun kiai lho. Lha kitabmu isih kurang apa ngeten niku, mboten kula niku pengen ana wonten ngaji dandani montor niku pripun to kiai. Applied wae ya apik wae kuwi dianake kursus ya. Lanjut ten pondok iki diwontenke kursus ngenten niku rak saya to kiai. Kursus montir, kursus radio, yahi dan lain-lain. Kelihatannya sederhana tapi sangat penting. Bapak Ibu perhatikan enggak? Semua lembaga pendidikan di luar negeri yang teoretik hanya sedikit. Sejak SMP, SMA itu sudah diarahkan. Anda mau milih pendidikan mana? Mau pendidikan terapan, Anda jangan ambil SMA, ambil SMK. Larinya mana? Dia akan menjadi tenaga kerja, menjadi expert. Tapi kalau Anda menjadi seorang dosen, mau menjadi seorang guru saintifik, maka Anda sebaiknya ambil ilmu teoretik. Saya perhatikan betul setiap negara-negara yang saya kunjungi, saya perhatikan itu. Bahkan kadang-kadang saya ketawa-ketawa manakala melihat pendidikan TK di sini. Terdengar guru-gurunya teriak-teriak, yellow, kuning, black, hitam, red, merah, ini TK dijak ret-retan kayak gini. Saya pernah bermain di salah satu TK ya, di Groningen, Belanda. Anak-anaknya niku diujo saklemi dewi. Ya ada instruksional, tapi kemudian ada
Biasa kebebasan sesuai dengan alam pikiran dan usianya. Gurune ngawasi tok. Ngeten niku. Kalau tak kele gurune, ya apa kowe mulang kaya ngono? Kowe lingguhan penak apa ngawasi. Dia jawabnya gampang, aku ora ngawasi, aku ki mulang. Loh kok gitu? Loh lah ya, kita ulang kabeh iki sesuai dengan usia dan juga pola pikirnya. Oh ngaten nggih. Biar orientasinya. Sehingga kemudian apa? Minat dan juga minat belajar dan lain-lain kita agak berkurang. Tidak terfokus pada sesuatu. Hampir semua perguruan tinggi di luar negeri, mahasiswa hidup di perpustakaan. Di kos dan rumah ada tempat untuk berganti baju dan tidur sejenak. Tapi kehidupannya adalah di kampus dan di library. Ini sangat-sangat hebat sekali. Sementara mahasiswa kita bahkan lebih banyak di kantin daripada di library. Nah, ini apa? Karena proses sejak awal dari. Nah, kita kok ngaten nggih, Ustadz nggih, iki pun kawan tuh, sewolu niku. Ustadz Bu Hadi Munawir, nyuwun pangapunten ini cuman toko ini. Wonten panjenengan kula ajris atosipun. Terwisdan apalagi. Tetapi saya justru ingin belajar, mohon dikoreksi apa yang telah saya sampaikan ini. Dan kemudian Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, rasa-rasanya kita ini hidup ini sebagai kalimat saya terakhir. Urian kami terakhir. Hidup di negara yang sangat nyaman. Selalu saya katakan di mana-mana, bahkan di luar negeri pun saya katakan demikian. Saya hidup di negara yang nyaman dengan dua musim, dua iklim, dengan tanaman yang sangat hijau, ya, dengan hasil bumi yang sangat lengkap. Tidak ada yang selengkap di bumi Nusantara ini. Dengan kehidupan agama yang sangat bebas, artinya bisa melaksanakan ibadah kita sesuai agama masing-masing. Kita tidak saling mengganggu. Kalau tidak ada yang mengganggu itu oknum namanya. Itu namanya oknum. Nah, lalu apa yang harus kita perhatikan? Kita berada sekarang pada posisi yang sangat strategis, yaitu pengurus IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, yang punya posisi strategis untuk mengembangkan kita di backup oleh pemerintah melalui Kemenak dan juga jamaah-jamaah yang potensial. Kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, dengan program-program yang applied, ya, dengan kajian-kajian ilmu yang mendasar, saya takut sekali al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Takut sekali dengan itu. Karena banyaknya tenaga kita, pikiran kita, kaki kita, tangan kita untuk bergerak dengan mengikuti arus globalisasi dan lepas dari kendali agamis. Dan besok mereka akan bersaksi sementara mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan seperti ini bagi Indonesia, bagi Nusantara sudah tidak asing lagi. Kehidupan senyatanya yang dulu di akhir pemerintahan Brawijaya kelima, Nyun Sewu Kanjeng Munawir seandainya keliru saya, di Brawijaya 5 akhir, kemudian akan berakhir Raden Patah, Raden Husein, muncullah satu pedoman Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Pola kepemimpinan, yaitu menyangkut hablum minallah, hablum minanas, gitu. Dan dilengkapi dengan satu pemikiran Hastobroto, yang ya Allah ternyata semuanya berbasik pada ajaran-ajaran agama. Waliullah yang hadir di awal, yaitu di akhir pemerintahan Majapahit Brawijaya pungkasan. Kemudian Raden Patah, Raden Husein sempat lari ke Palembang, mengembangkan di sana dan berhasil kemudian pulang kembali menjadi Adipati Terung
dan akhirnya mengembangkan ke tanah Jawa lewat jalur selatan, dan kemudian salah satu anak keturunnya kita kenal yang Semare di Makam Sewu, Joko Budu. Nah, semuanya rentetan panjenengan asli. Dan itu kemudian berkumpul jadi satu dengan Ki Ageng Mangir. Pada saat beliau berlari dari Mojopahit kan ditekan, tapi beliau menggunakan dakwah. Dakwahnya dia adalah dakwah seni budaya. Ada 3 jalur, dakwah pemerintahan Raden Patah, dakwah Islamiyah Raden Damar atau Raden Husein, dan dakwah seni budaya melalui Ki Ageng Mangir. Itulah beberapa sebetulnya yang kita banyak bekal-bekal yang mendasari dan itu berbasic dalam agama Islam. Yang kemudian paling buntut diakhiri oleh Pangeran Mangkubumi sebagai penata tata kota Yogyakarta, pendiri Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Manunggaling Kaulo Gusti dengan golong giliknya. Itu jelas sekali sangkan paraning dumadi itu dia akan lepas dari ajaran Islam. Sehingga para pengurus, para ustadz, monggo kapan-kapan dia akan Kanjeng Munawir tidak masuk keraton Jogja. Kita lihat di Bangsa Kencono itu sokonya bertuliskan Asmaul Husna dan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ornamen ke bawahnya adalah alif, lam, mim. Yang terukir indah bagikan lungan yang saling kait tak terpisahkan, dan itu adalah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kiranya cukup saya sampaikan di situ. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Seperti saya sampaikan di atas, di sini ada Ustadz Bisdan. Kemudian banyak sekali yang hadir, makanya saya tidak berani menafsirkan ayat atau merisalahkan suatu hadis. Ya. Tapi saya melihat pada fenomena yang terjadi pada saat ini. Ya. Mudah-mudahan seandainya bermanfaat, ya mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya. Namun seandainya kurang bermanfaat, monggo morno suko, monggo kerso. Jadi yang saya aturkan demikian, dan insya Allah selalu saya bawa kemana-mana, baik di luar negeri maupun juga di dalam negeri, forum saya kunjungan dari Sabang sampai Merauke, hal-hal seperti saya silakan. Kata matur nuwun, billahi daya wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kajian kita ikuti dan ada pertanyaan terkait kecemasan. Jadi kecemasan kehidupan sekarang dengan fenomena berbagai apa ya. Kalau kita katakan mungkin ada beberapa tanda kutip krisis terkait dengan keteladanan, kepemimpinan dalam urusan-urusan termasuk yang tadi disampaikan oleh Prof. Hudi, katakanlah umat Islam sekarang perlu bimbingan, perlu lalu kemudian penguatan keilmuan yang betul-betul sehingga bisa mudah-mudahan nanti akan muncul generasi yang siap memimpin kita katakanlah 25 tahun ke depan. Ketika 100 tahun Indonesia merdeka. Karena tentu kalau kita melihat yang sekarang ini terkait dengan kehidupan sebagian remaja kita kan kadang-kadang kita tanda kutip miris ya. Mereka lebih nyaman indah dengan urusan berhandphone ria dan seterusnya. Lalu sebaiknya apa yang harus kita lakukan untuk menguatkan atau kemudian membuat kader yang sadar tentang keindonesiaan, sadar tentang keislaman dan seterusnya. Meskipun waktunya sangat singkat, Prof. Enggak, Prof? Insya Allah. Setelah yang pertama, ya saya setuju sekali. Kita maaf ya, minim ketauladanan di segala bidang.
Di bidang peradilan, Bapak Ibu sudah preso bagaimana hasil peradilan kita. Di bidang perekonomian, hampir semuanya dikuasai oleh kapitalis dan rakyat sebagai menjadi penonton. Rakyat seakan-akan selalu dalam genggaman penjajah seperti hanya pada waktu itu. Bagaimana mungkin kesulitan-kesulitan masih ada? Dari bidang politik, kita bisa melihat bagaimana para koruptor dan koruptor itu Nyun Sewu itu tidak hanya orang-orang Muslim, justru orang Muslimnya banyak sekali. Yang Sulawesi Selatan Pak Gubernur itu, waduh ya Allah, saya belum lama ketemu beliau. Ya, itu justru yang harus secara holistik. Jadi kalau bahasa paling mudah acara secara holistik. Itu sipun punika ngen teladan niku nek kula niku kita akan menyusulnya, yaitu generasi muda. Ada modal yang sangat besar bagi anak-anak kita, kemampuan. Saya beberapa kali mendampingi adik-adik itu untuk ikut satu konferensi nasional. Bicaranya bagus, tidak kalah dengan dari mahasiswa dari luar negeri. Banyak, fokus, bahasanya bagus, analitiknya bagus, teori yang dipakai bagus. Tetapi prosentasenya kecil. Kecil. Dan kelemahan besar di antara kita adalah kemauan. Ini harus kita spot semuanya. Kemampuan ada, saya percaya sekali dengan adik-adik kita itu kemampuan ada. Tapi kemauan yang tidak ada, atau boleh ya terlalu justifikasi ya. Terlalu rendah. Ini yang maka saya katakan perlu pendampingan dengan program-program real. Moga seandainya IBHI ingin berperan serta, ini peranan cukup bagus kan. Jadi IBHI mengadakan kegiatan apa di sini? Sebetulnya kan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah banyak sekali, Mas. Ustadz, banyak sekali lembaga-lembaga bisa kerjasama dalam hal pendanaan itu banyak sekali. Dananya juga tidak sedikit, jutaan. 2 juta, 15 juta gitu bisa kita raih sepanjang kita punya proposal yang bagus. Di samping secara struktural kita tapi karena IBHI non sewu kita banyak berada pada payung Kemenak, maka kita juga konsultasi jangan sampai keluar dari visi misi Kemenak. Prof. Alhamdulillah, matur nuwun pencerahannya di pagi hari ini. Dan Prof. Budi beserta seluruh peserta yang kami muliakan. Di sini bergabung ada komandan kita, Pak Sofingi, Haji Sofingi. Beliau dulu adalah Kapolsek Kota Gede, pernah bersama kita. Dr. Lana juga bergabung. Pak Haji Ananta, ini komandannya bagian hukum di IBHI. Pak Arif Harjanto juga kasih penyelenggaraan haji dan umroh bisa bergabung, termasuk para Pak pengawas, ini ada Pak Solihin dan Pak Samsul Anwar, terima kasih. Dan berikutnya Bapak dan Ibu kita akan mendengarkan kata sambutan dan informasi singkat dari Ketua Persaudaraan Haji Kota Yogyakarta. Dalam hal ini kita mohonkan Ustadz Dr. Andes Haji Wijdan Al-Arifin kepada panitia untuk bisa membukakan mikrofon beliau. Kita mohonkan beliau menyampaikan kata sambutan di kajian pagi hari ini. Oke. Ustadz sekalian, mohon izin nanti saya mohon Ustadz Wijdan untuk mendoakan saya. Iya, nggih. Sekaligus nanti Ustadz Wijdan mendoakan Prof. Budi agar lekas fit kembali dan juga beberapa keluarga IBHI yang boleh jadi hari ini sedang diuji dengan ujian.
dari Allah. Sudah dibuka untuk Ustadz Idzan, mohon teman co-host yang tadi mematikan mikrofonnya Ustadz Idzan. Sudah dibuka Pak, sudah. Disilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Profesor Budi Astori Sayyidi, yang kami hormati semua pengurus dan penasehat IPAI Kota Yogyakarta. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa melaksanakan pengajian pagi hari ini meskipun secara daring. Semoga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kami atas nama pengurus IPAI tentu saja sangat mengucapkan terima kasih kepada Profesor Budi Astori yang betul-betul pengajiannya telah memberikan satu semangat. Semangat yang pertama yang saya tangkap adalah jangan kita hanya berteori, jangan kita hanya memutuskan program-program kerja, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan. Dan tadi Pak Udi, Profesor Udi sudah menyatakan bahwa aplikasi program kita itu di cabang-cabang, di kemantren-kemantren, kecamatan-kecamatan. Karena kalau hanya teori, ya, sebatas pemikiran, analisa sudah bagus, tapi kalau aplikasinya tidak bagus, gimana lagi? Untuk itu, monggo ini IPAI pendampingan kepada kecamatan yang sudah kita lihat kecamatan Mergangsan sudah bisa mensejahterakan penduduk di Gunung Kidul dengan sumur bornya. Monggo kecamatan yang lain niru Mergangsan untuk aplikatif, sehingga bahwa yang namanya haji mabrur itu tibul kalam wa it'amut ta'am itu betul-betul ya. Tibul kalam itu teorinya, it'amut ta'am itu aplikasinya. Bagaimana agar organisasi kita ini tidak hanya tibul kalamnya saja, pembicaraan teorinya bagus, tapi juga it'amut ta'am, memberikan kesejahteraan kepada umat. Untuk itu tentu saja nanti dari kota, IPAI kota dan IPAI kecamatan bisa menserasikan agar program-program kita sangat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya, tentu saja kita laksanakan Ketamuri tidak ada jalan kok tidak ada. Jadi ada jalan. Ya, misalnya dengan sistem daring seperti ini mengadakan rapat untuk kita membahas program-program yang aplikatif sehingga keberadaan kita ini bermanfaat kepada. Saya kira ini saja dari kami dan marilah kita mendoakan Pak Profesor Budi Astori. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan Amin. mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lana Allahumma Rabbana as'alil bil ba'sa isbi Profesor Budi Astori.
Ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma sallimna wa sallim ahla baiti wa sallim lil muslimin. Allahumma shdid wa ataka ala man zalamana wa ala man arada syarra fina bi rahmatika ya Arhamar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'im fid dini wad dunya wal akhirah. 'Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Amin. walhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Rizdan Al-Arifin, MA, atas kata sambutan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh peserta, Alhamdulillah, mengaturkan terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan untuk kita semua. Dan sebagai informasi, untuk Ramadan kita konsentrasi dalam kegiatan di masing-masing kampung dan masjid-masjid kita, sehingga di bulan April kita tidak mengadakan kajian virtual seperti pagi ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada bulan Mei, tepatnya insya Allah tanggal 30 Mei, kita akan mengadakan kajian virtual sekaligus sawalan, yang insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Dr. Haji Khairuddin Basri. Insya Allah pada kajian 30 Mei yang akan datang, bersama beliau kita akan mengikuti kajiannya. Terima kasih kepada seluruh panitia, kepada seluruh pengurus cabang, dan semua yang hadir. Dan bila dalam mengantarkan acara pagi hari ini ada banyak kurang dan khilafnya, kami mohon maaf, dan setelah kami tutup tentu nanti ada beberapa informasi atau mungkin ada beberapa masukan yang bisa disampaikan, karena nanti majelis virtual ini kita tutup resmi dulu, dan setelah itu nanti kita mungkin ada beberapa hal sampai jam 7.30 maksimal. Mari kita bersama berdoa dengan bersama membaca tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo.